Waalaikumsalam. Begini Bu, sebelumnya perkenalkan saya Mawar. Kedatangan saya ke sini ingin mengonsultasikan pertumbuhan dan perkembangan cucu saya Bu. Ya, memangnya nenek ini alamatnya dari mana ya? Alamat saya Pandian Jatisarana Wonogiri Bu. Ya, kemudian bagaimana kabar nenek hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah, ikut senang mendengarnya. Begini ya Nek, kali ini kita akan melakukan konseling gizi, yaitu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan cucu nenek itu bagaimana. Nanti kemudian jika ada permasalahan, nanti bisa kita selesaikan dengan saling saran atau sharing-sharing begitu ya Nek. Ya. Kemudian selanjutnya saya nanti izinkan ya Nek untuk bertanya-tanya banyak hal. Kalau boleh tahu, cucu nenek memangnya kenapa ya? Cucu saya tidak seperti bayi pada umumnya Bu, badannya agak kurus tapi juga gak kurus banget sih Bu. Jadi nenek merasa cucunya kurus ya Nek? Iya. Iya Bu, saya merasa bayi saya kurus. Bayi saya perempuan usia 8 bulan Bu. Kemudian untuk berat badan dan panjang badannya apakah sudah diukur Bu tadi? Sudah Bu, untuk berat badannya 5,5 kilo dan panjang badannya 62 cm. Baik Nek, kemudian kalau saya boleh tahu bagaimana ya pola konsumsinya cucu? Anak saya sehari-hari hanya memberikan ASI eksklusif dan susu formula Bu. Soalnya kan saya bekerja, jadinya saya cari yang simpel aja. Kemudian apakah ada konsumsi lain selain ASI eksklusif dan susu formula Bu? Dan izin bertanya, itu maksudnya simpel tapi itu maksudnya bagaimana ya Bu? Tidak ada Bu, hanya ASI dan susu formula saja. Jadi begini Bu, aktivitas saya bekerja dari pagi sampai sore, sehingga menurut saya dengan memberikan susu formula itu adalah hal yang simpel Bu, di mana bayi saya tetap mendapatkan gizi meskipun tidak melalui ASI. Jadi nanti saya memberikan ASI kalau saya sudah pulang. Kemudian apakah bayi ibu pernah mengalami diare? Wah iya Bu, anak saya sering mengalami diare. Mohon maaf ya Bu, diare yang seperti apa Bu? Itu Bu, diarenya yang berkali-kali BAB itu Bu, kadang sampai badannya dingin itu Bu. Selain diare, apakah ada hal-hal lainnya Bu? Tidak ada Bu, maka dari itu Bu, saya khawatir sama bayi saya, sudah agak kurus sering. Baik Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, izinkan saya untuk melakukan diagnosis terkait bayi ibu menggunakan Z-score. Baik Bu, Z-score itu apa ya Bu? Jadi Z-score itu merupakan pengukuran untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan bayi balita menggunakan grafik. Misalkan jika menggunakan KMS itu hanya dengan setiap bulannya, kemudian kalau Z-score ini bisa tahu tadi imbangnya segini, oh ternyata pertumbuhannya begini, begitu Bu. Berarti hampir sama dengan KMS ya Bu? Oh tidak Bu, berbeda. Oh begitu Bu, baik Bu. Jadi begini ya Bu, berdasarkan itu tadi hasil pengukuran berat badan dan panjang badan tadi. Nah ini saya ingin menunjukkan grafiknya Bu, berdasarkan berat badan per U ini bayi ibu berada di kisaran ini antara di bawah garis merah dan di atas garis hitam. Ya, ini artinya bayi perempuan ibu termasuk dalam kategori berat badan kurang. Nah kemudian ini Bu, berdasarkan panjang badan per usia ini
anak ibu masuk dalam kategori di bawah garis merah dan di atas garis hitam, yang artinya kategorinya pendek. Kemudian dalam pengukuran berat badan per panjang badan ini grafiknya di garis kuning ya Bu, yang artinya termasuk gizinya baik tetapi berat badannya kurang dan pendek. Kemudian kalau dihitung berdasarkan IMT per U ini berada di antara garis kuning dan di atas garis merah ya Bu. Artinya itu ibu termasuk dalam gizi baik anaknya ya, meskipun permasalahannya tadi hanya pada di pendek dan ini berat badan kurang. Kenapa bisa begitu ya Bu? Padahal kan saya sudah memberikan susu formula yang mahal Bu. Saya kira meskipun badan cucu saya kurus, tapi gizinya akan baik. Namun ternyata malah gizinya kurang Bu. Jangan sedih ya Bu. Nah, saya akan membantu permasalahan anak ibu agar memiliki tinggi badan, panjang badan yang normal. Mohon izin tanya Bu, apakah menurut ibu jika bayi ibu diberikan ASI eksklusif yang mahal itu akan membuat status gizi anak ibu menjadi baik? Iya Bu, soalnya saya kan sering sharing berbagi cerita gitu Bu di grup WhatsApp teman-teman kerjaan. Kalau katanya susu yang mahal itu pasti bisa buat anak pintar dan gizinya bagus juga. Jadi saya ya beli aja Bu untuk anak saya biar pintar dan bergizi Bu. Ibu pernah memberikan MPASI? Tidak pernah Bu, saya tidak sempat membuatnya. Ya jadi itu Bu, saya gencar di susu formula aja biar yang ngomong juga mudah Bu, tidak repot buat. Jadi begini Bu, kan usianya anak ibu itu 8 bulan. Nah, kan 8 bulan itu lebih dari 6 bulan itu sudah tidak menggunakan ASI eksklusif, kemudian tambahan MPASI Bu, itu agar gizinya dapat terpenuhi selain dapat dari ASI eksklusifnya. Kemudian untuk cara pembuatan MPASI saya memiliki resepnya Bu, nanti Ibu bisa menggunakannya. Tetapi saya tidak bisa membuat MPASI Bu. Kemudian apakah susu formulanya dibuang saja ya Bu? Oh jangan Bu, tidak usah dibuang, tetapi mungkin frekuensinya bisa dikurangi Bu, kemudian diaplikasikan dengan penambahan MPASI begitu Bu. Bagaimana caranya Bu? Oh begini Bu caranya, Ibu bisa memberikan ASI Ibu dengan cara memerahnya, kemudian di saat Ibu bekerja itu disimpan di freezer begitu Bu. Nanti kemudian saat Ibu pergi atau Ibu bekerja, nanti ASInya bisa diberikan kepada anak Ibu gitu Bu. Tetapi Bu, kadang kan ASI saya tidak lancar. Untuk melancarkan ASI Ibu bisa mengkonsumsi sayur-sayuran yang bisa melancarkan ASI Bu, seperti daun katuk begitu Bu. Oh begitu, baik Bu, saya akan mencoba saran yang telah Ibu berikan. Begini Bu, jikalau Ibu ada saran juga atau kurang serg dengan saran saya, Ibu bisa juga untuk sharing-sharing begitu Bu. Tidak Bu, saya sudah cukup paham, insya Allah saya. Baik Bu, ini tadi selama proses konseling sudah saya catat ya Bu. Kemudian nanti Ibu bisa datang kemari 1 bulan ke depan. Baik Bu, tapi jika belum sampai bulan depan saya main ke sini untuk berbincang-bincang boleh Bu? Tentu saja boleh Bu, dengan senang hati, atau jika Ibu kerepotan Ibu bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama.
Kemudian sebelum proses konseling ini berakhir, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Baik ya Bu, jika nanti Ibu mengalami suatu kesulitan kan Ibu bisa WhatsApp saya, atau Ibu mengalami suatu hal kurang nyaman Ibu bisa juga menghubungi saya. Semoga proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir ya Bu, dan semoga anak Ibu bisa memiliki status gizi yang normal kembali. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan sarannya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu, hati-hati di